ini waktu keretakan itu kan juga ini oke. soal ekonomi, maksudnya karena melihat mungkin ada kecemburuan sosialnya dari pihak suami yang melihat bahwa istrinya lebih banyak uangnya, akhirnya yang jadi berisik lah gitu, yang itu selalu jadi masalah. Itu status janda itu adalah prestasi, jadi aku berpikir kayak gitu. Baru kali ini tuh Ya, dengar iya janda kan? prestasi. Iya, karena kenapa aku anggap prestasi? Karena nggak semua perempuan bisa memutuskan menjadi janda. Correct. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harimu? Nah, dan edisi kali ini tuh khusus untuk single mom. Nah, atau yang baru mau on the way single mom, jangan ya. Tapi karena aku juga perlu banyak belajar bagaimana menjadi seorang single parent ya, yang mengurusi Keanu. Aku pengen berguru dulu sama senior aku. Karena yang ini nih, ya Allah 5 loh anaknya. Aduh Mbak Firda. Mama. 5 single parent. Iya. Gedebuk nggak? Gedebuk lah. Gedebuk lah. Jadinya waktu itu kan emang, tapi kebetulan lagi emang puncak karir juga kan. Jadi nggak kesulitan dalam soal keuangan lah gitu. Cuma membagi waktu untuk anak-anaknya itu. Jadi apa sih? Kayaknya itu mahal banget deh waktu buat anak-anak tuh waktu itu. Mahal, jadi mau nggak mau kalau misalnya syuting bawa anak-anak ke lokasi syuting. Ih, jadi ngerasa bersalah ya, karena kan aku juga sekarang menghadapi tahap seperti Nah, itu ya kan. Iya. Nanti berasanya pas anaknya udah 20 tahun deh. Jadi mereka ngomong isi hatinya, dulu aku tuh kurang waktunya buat aku tuh sementara mau curhat, seneng sama cewek karena yang cowok nih. Iya. Ya kan? Terus aku mau ngadu ke mana, mau curhat ke siapa nih kalau bukan ke mama, karena kan mama selalu bilang pokoknya mama adalah orang pertama yang dengar curhatan anak-anaknya gitu. Jadinya, sementara nggak punya waktu. Nggak punya waktu kan. Dan sekarang udah ada handphone, dulu belum ada dong, belum ada yang pasti handphonenya masih telepon rumah, jadi nelpon. Iya Ya, loh ya. bisa Dilema nggak sih? Sangat dilema karena kayaknya kita membayar waktu yang terbuang untuk anak-anak itu kayaknya aduh nggak bisa kebayar deh. Jadi Tapi kita harus gimana? Sementara kan anak-anak perlu biaya ya. Kalau nggak kerja juga salah. ya itu dia. Jadi karena sekarang anak-anak udah besar, jadi kita udah tahu nih ya kan. Aku nih, aku bisa memberikan, mungkin aku bisa memberikan pengalaman aku. Mesti. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong, memang menjadi single parent dari sejak kapan? Aku ini kan kalau aku bingung mau ngomong ini. Aku single parents itu pas anak-anak tuh, ini aku bicara yang pernikahan yang kedua ya. Yang aku punya ngalamin kegagalan pernikahan kedua pas anak-anak kelas 6 SD. Jadi si kembar Nakula Sadewa. Oh oke, itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah itu agak lama juga tuh aku sampai bisa menemukan jodoh lagi gitu kan. Berarti udah sempat single parent dong ya itu iya. ya. Dan itu selama aku punya, walaupun aku punya pasangan, itu kan bukan anak-anaknya si oh iya itu anak kan. sambung lah ya. Anak sambung. Jadi emang beda lah gitu. Jadi aku sendiri pernah bilang kalau misalnya aku menikah lagi, sosok yang di samping aku ini, pendamping aku ini bukan pengganti papa kamu, tapi iya, tapi dia adalah suami mamahnya yang patut mereka hargai juga, hormati gitu. Kadang-kadang kan ada anak yang nggak bisa terima. Oh iya banyak. Iyalah, pasti anak-anak nggak bisa terima lah. Iya betul. Apalagi anak laki-laki ke mamanya. Mereka walaupun kayaknya oke-oke aja, jangan salah loh. Ini aku baru tahunya pas mereka udah umur 20 tahun ke atas gitu, mereka baru ngomong kalau misalnya mereka tuh nggak suka, apalagi kalau misalnya mereka melihat mamanya nggak bahagia dengan pernikahan. Oh persis nih, maksudnya kayak Keanu juga kayaknya udah ngelarang gitu loh ya. Nah kayaknya kalau aku ketemuin sama temen aku tuh, udah nunjukin tuh nggak sukanya. Iya kan, itu bener. Oke, aku nggak sedih-sedih banget lah, ternyata ini gurunya udah ada gitu kan. Itu benar. Terusnya mereka akan, apalagi nanti tambah besar, pasti kalau misalnya ini si pasangan kita ngomong apa, biasanya pasti ada kata-kata yang, lu kan bukan bapak gue gitu, ada. Ada yang mereka bentrok gitu. Kalau Keanu mah langsung diomongin di depan-depan. Kayak, Mami kayaknya gantengan Papa Aji ya. Ya orangnya langsung mundur kali. Aduh, dibandingin selalu. Karena anak laki-laki itu pasti membandingkan
ini apa, sampai pernah anak-anakku bilang ini, mama kalau misalnya mama punya pasangan, please jangan ngejelekin daddy aku, gitu. Oh segitu ya anak laki-lakinya ya? Anak laki-laki tuh kayak gitu. Terus ya pokoknya sampai mereka akhirnya lebih dewasa lagi, as long as mama happy, ya, mereka bisa terima. Tapi kalau misalnya udah ini, pernah sekali waktu diajakin berantem tuh pasangan aku. Aduh, persiapan mental. Bener, diajakin berantem. Maksudnya sesama laki-laki, ayo jangan ini ya, apa maksudnya, dia mau melihat, anak-anak ini mau melihat mamanya bahagia. Jadi kalau misalnya mereka melihat mamanya sudah mulai terzolimi, mereka yang maju. Laki-laki tuh gitu. Mereka berani ya kayaknya ya. Iya, mereka ngejagain banget. Nah tapi berarti sebelum ketemu yang single parentnya berapa tahun dulu nih sebelum ketemu pasangan barunya? Kalau aku yang dari pernikahan pertama itu cuma 2 tahun, ya kan? Tapi anak-anak tetap sama aku. Iya. Gitu kan. Terus ya yang ini agak lama juga lah itu single parentnya sampai aku menemukan ini. Ada kali 10 tahun. Loh berarti yang dari pasangan pertama itu single parentnya 10 tahun? Iya, 12 tahun mungkin ini. Waduh. Tapi maksudnya aku punya hubungan, tapi yang aku selalu tanya gitu kan, selalu aku kenalin dulu ke anak-anak. Misalnya kalau misalnya mereka udah nggak usah nunggu jawaban iya atau tidak, boleh atau enggak, mereka udah mukanya udah kayak gitu, udah aku mundur. Aku bisa udahlah kita temenan aja gitu. Berarti 12 tahun itu jadi single parent, aku pengen tahu dong suka dukanya. Tapi alhamdulillah ya maksudnya Nafkah masih bersama. Enggak. Ya maksudnya salah satu penyebab ini waktu keretakan itu kan juga maksudnya karena melihat mungkin ada kecemburuan sosialnya dari pihak suami yang melihat bahwa istrinya lebih banyak uangnya, akhirnya yang jadi berisik lah gitu, yang itu selalu jadi masalah. Kayaknya itu kayak hidden tapi ada nyata ya. Iya kan pasti gitu. Kalau udah suaminya mohon maaf nih tidak untuk ini ya. Ini kan bicara pengalaman kita. Ini bicara perempuan gitu ya. Pengalaman kita nih ya kan. Nah, ada kayaknya rasa nggak pedenya mungkin ya. Nah jadi pada saat pas jadi single mom juga, ya udah jadi biaya. Tapi aku tetap gini loh, mengajarkan si papanya anak-anak ini harus tetap bertanggung jawab. Ini anak lo bukan anak gue aja. Oh gitu. Iya, dan perlu diketahui loh yang namanya Firda Razak ini tuh zamannya dulu aku tuh sangat terkenal banget tuh, temennya lupus ya kan, bener gak sih? Adiknya tuh, iya, centil. Oh iya. Aku tuh anak 3 tuh masih peran anak SMA, jadi adiknya lupus. Tuh, anak 3. Ayo coba dicek langsung tuh, lihat tuh bagaimana dulu itu serial kan ya? Iya, jadi ada juga filmnya ya. Ada filmnya. Jadi itu sampai season 5 kan. 1, 2, 4, 5. Yang 3-nya itu kebetulan yang mainnya Hilmannya. Jadi aku jadi 4 season itu terus. Dan dulu kan zamannya artis masih sedikit ya. Iya, dan dia booming banget kan. Aku tuh sampai sekarang kalau misalnya ke daerah-daerah yang dulu pernah promosi film, tetap aku dipanggilnya Lulu. Itu siapa sih nama aslinya tuh Lulu kan, dulu ada lupus. Jadi aku kayak gitu. Oh iya, sekarang gue ingat iya Mbak. Iya, Lulu adiknya lupus. Iya. Tapi itu sampai 5 ini ya. Iya. Bayangin lupus 1 masih jadi anak SMP ceritanya. Lupus 2 lagi hamil anak kedua yang dia aku. Masa sih? Aku hamil anak kedua dan itu coba lihat jadi lupus kedua deh. Aduh. Dan itu sebenarnya aku lagi hamil. Dan itu tapi karena kecil sih bawaan badannya sampai hari ini pun kecil, iri nggak sih? Kalau misalnya kecil emang udah turunan kali ya. Aduh tapi cantiknya tuh masih tuh. Kalau dipakein baju SMA juga masih kelihatan SMA nih. Tapi filternya harus banyak ya. Oh iya. Hari ini alhamdulillah thank you ya to the filter and so on gitu kan. Jadi kita nggak perlu upaya terlalu berat untuk make up sana sini juga gitu kan. Tunggu tanya balik ke single woman 12 tahun itu bagaimana? Suka dukanya ya gini, pada saat itu yang namanya status janda itu kan masih merupakan aib. Iya, omongan orang, guru-gurunya anak-anak di sekolah kan masih menganggap kayaknya terus ya orang tua murid di sekolah yang kayaknya aku jadi terkucilkan. Ya itu masih ada tetangga yang mengucilkan. Dulu kan seperti itu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu dan mengalami kegagalan terus, akhirnya itu membuat aku jadi strong woman. Jadi aku maksudnya aku nggak peduli deh. Aku cari uang sendiri. Aku susah payah sendiri. Aku nggak dari orang lain. Yang penting aku tetap baik. Aku masih bisa senyum, gitu kan. Nah itu dia tuh rumus tuh.
Tapi kan maksudnya gini loh, itu ya kita harus membayangkan di zamannya Mbak Firda ya, karena status janda itu tuh Aib loh, masih betul orang loh. banyak yang menutupi status, dan masih banyak perempuan yang tersakiti tapi dia tidak berani ambil keputusan untuk menjadi janda. Iya, kalau sekarang kita announce janda juga nggak Oh, merasa malah ada iya. feeling yang tertekan gitu kan. Kalau dulu kan nggak mungkin saya janda sih. Itu mungkin. Aku yang pertama aja aku sampai nutupin kan, sampai 2 tahun aku nutupin. Jadi dari media aku nutupin wartawan. Kok kemana-mana sekarang sendiri? Kan aku ngajakin, kadang-kadang suka ngajakin anak-anak. Mana nih papa anak-anak? Aku masih bilang, oh lagi di kantor, lagi kerja, lagi apa gitu alasannya. Oke, karena juga judgement sosial itu juga berpengaruh banget, apalagi artis Iya, kan. tahu kan, dulu kan tabloid juga kan bahasanya. Iya, kok, spektakuler, fantastis, membahana, pokoknya yang bikin oplahnya naik. Iya benar. Nah kalau sekarang kan netizen nih ya kan, Oh kita ya, punya. netizen maha benar, muka dua, segala Aduh, macem tuh semuanya. Iya. iya. Tunggu, tapi 12 tahun itu kan berarti cari nafkah. Iya. Aku tuh mau belajar di situnya. Gini, jadi nih aku nih sebenarnya perempuan tomboy. Iya kan, perempuan Iya, tomboy. kelihatan tuh di Lupus tuh film. Iya, aku tomboy. Pokoknya yang kalau misalnya urusan disuruh kursus tari Bali, balet apa segala macam, aku malahan melenceng, aku malahan panjat tebing, aku yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Aku benar-benar tomboy yang laki banget. Nah, sampai pas mama aku sakit, aku tuh bisa bikin masakan, mama aku tuh bingung. Terus ya, kok tangan kamu kayak mama ya? Mama tuh kan pintar masak, pintar jahit, pintar multi talenta banget gitu. Nah, turun yang masak itu ke aku. Nah, akhirnya aku coba-cobalah bikin. Tadinya aku bikin sambel. Aku jual-jualin sambel botol itu loh. Ya ampun. Iya, aku jualin itu. Terusnya aku jualin kue-kue kayak gitu kan. Ma, aku minta resepnya dong. Terusnya cuma namanya aja diganti gitu kan. Terusnya aku ini ala-ala aku gitu. Ya alhamdulillah dari situ kita bisa kan. Ada lagi Krismon, inget gak sih yang Krismon itu? Iya, aduh itu mau babak belur kita Itu semua dia. tuh, belum kerusuhan. Wah, pada nyetok barang loh kita. Wah itu kan yang Krismon, terus yang kemarin yang pandemi ya kan. Itu udah single mom itu. Udah, itu pas lagi ininya. Nangis gak sih waktu itu tuh, ya Allah, pernah nggak sampai nggak bisa bayar uang sekolah kah atau Jangankan bayar uang sekolah, aku tuh kalau bayar uang sekolah aku sampai minta ke kepala sekolahnya, dulu ada dana bos. Oh iya, kan? dana BLS tuh ada tuh iya kan, bos. Nah aku sampai minta tolong sama kepala sekolahnya, untungnya dikasih. Aduh, itu waktu itu emang perjuangan banget buat aku. Dan gini loh, kadang-kadang kita sebagai selebritis, sebagai orang yang dikenal, orang mikirnya kan kita selalu ada uang. Nah itu asumsi yang tersalah ya. Kan? Selalu orang datang ke kita minta tolong, bukan sedekah aja, apa misalnya sumbangan apa segala macam datangnya ke kita. Dia nggak tahu kita bener-bener pas minus banget gitu. Justru harusnya kita yang ditolong nih, tapi kan kita nggak bisa nih, mulut kita kan nggak bisa nih. Betul. Kok ini relate banget ya. Jadi single mom out there, jangan khawatir, jangan sedih, jangan bersusah payah untuk memikirkan kenapa begini, karena emang ini udah terada nih contohnya nih. Ya dan itu emang bener, emang kenyataan yang kita harus hadapi gitu kan. Nah tapi kembali lagi dengan gini, kalau misalnya kita mengeluh, kita cuma merenungi nasib, aduh nih beras nggak ada, besok gimana gitu, nggak ada jalan keluarnya. Nah, harus kayak gimana coba? Caranya aku dulu, aku telepon misalnya sama temen aku, aku mau bikin ini bolu kukus misalnya gitu. Aku bikin bolu kukus, mau nggak? Berapa harganya? Oh ya misalnya aku kasih harga misalnya 100.000 lah gitu misalnya. Terus saya kasih DP-nya dulu ya. Gitu, sampai kayak buat begitu, modal. Iya kan, tawar-tawarin lagi dong ke yang lainnya buat arisan. Itu ya aku begitu ya aku jalanin, dan orang nggak ada yang tahu, dipikirnya artis jualan sambal, harus jualan kue, harus gini. Iya loh, yang karena kan terlihatnya juga cantik kan, orang suka nggak percaya. Kayaknya ya kita kan emang harus berpenampilan menari gitu. Aku pernah pakai celana pendek dengan kaos yang itu kan ininya aku. Maksudnya hari-hari aku tuh pakai kaos yang belel, celana pendek, pakai topi. Terus yang orang tuh ngeliatin aku kayak artis, tapi kok begitu? Malah aku dia omongin. Jadi aku harus yang stunning tetap. Itulah gitu kan, dan itu juga tuntutan sebenarnya masyarakat. Tuntutan profesi karena sebagai artis kan. Nah 12 tahun dapatlah pasangan. Dapat pasangan. Alhamdulillah. Tapi pasangan ini juga aku salah pilih pasangan.
Ini yang bikin aku jadi agak parno untuk menemukan pasangan lagi gitu kan, karena aduh salah pilih ini Makanya itu aku salah pilih yang ekspektasi kita kan kita sama-sama ini dong, maksudnya ya bergotong royong lah soal finance, soal apa ya sih. Tapi karena dia bilang, lu kan artis, tiba-tiba ada bahasa kayak gitu. Terus maksud lo gitu kan. Terus ya lo harus bayar ini, ini. Ah, terlalu banyak yang gue bayar. Nggak bisa. Dan kita mau tahu nggak? Nih, ini pengalaman nih ya. Kalau kita udah kebiasaan sendiri, kadang-kadang kita tuh cuma perlu temen untuk ngobrol, untuk ada yang meluk-meluk kita lah, manja-manjain kita gitu ya. Ya itu salahnya kita terlalu bucin. Bucin, bener deh. Kalau udah tuh laki bilang minta apa, iya. Pada misalnya udah iya. Lah itu dia, kalau makanya takut memulai hubungan bukan karena takut gagal, tapi takut untuk jadi bucin lagi. Iya, bener. Dan emang pastinya nih, ya mungkin semua perempuan lah pasti bucin kalau dia menemukan ini ya. Iya ya, tapi tingkat kadarnya bucinnya perempuan kayaknya lebih parah, ya. Parah, apalagi aku. Makanya mau lagi coba yang ketiga. Enggak, aku sekarang istiqomah dulu. Ya lebih baik istiqomah daripada istri orang. Iya benar, iya benar. Daripada kita mengganggu ini kan. Iya, udah mending kita istiqomah. Dan itu kan pilihan yang paling tepat gitu loh untuk zaman sekarang, dan apalagi kalau misalkan akhirnya perkawinan jadi beban. Betul. Pokoknya buat aku, prinsip aku nih setelah udah mengalami yang kedua gagal, aku jadi belajar kan untuk pasangan ya. Aku nggak mau mempertahankan pernikahan yang nggak sehat. Itu prinsip aku ya. Jadi aku udah nggak peduli lagi orang ngomong apa kan, yang maksudnya seorang janda aib apa segala macam. Aku malah menguatkan ininya aku nih, diri aku gini. Nggak, buat aku tuh seorang janda itu, status janda itu adalah prestasi. Jadi aku berpikir kayak gitu. Baru kali ini tuh janda kan? Prestasi. Iya, itu muatin. Kalau enggak aku down terus. Betul, harusnya dapat award ya. Oh iya. Ya kan buat janda, iya dong, ayo dong ya kan dibuatkan award buat janda yang terapa lah ya gitu ya. Paling banyak itu dalam jandanya, maksudnya aduh. Nah, karena kenapa aku anggap prestasi, karena nggak semua perempuan bisa memutuskan menjadi janda. Correct. Ya kan? Correct. Ya, itu betul. Karena ya itu karena masih ada dari saudara, dari lingkungan dekat lah malahan kan. Iya. Tapi ternyata pas gagal kedua kali mampu juga jadi single mom. Iya, makanya maksudnya emang itu harus dijalanin. Jadi aku gini, setiap orang tuh punya warna hidup yang beda ya. Kita kan nggak bisa membandingkan dengan kadang-kadang aku suka, dia kok kehidupannya enak apa segala macam. Tapi di balik itu kan kita mana tahu. Itulah dia. Iya kan, jangan membandingkan kehidupan kita sama orang lain. Udah kita jalanin sendiri, kita tata, kalau misalnya ada yang kesalahan, kita perbaiki gitu. Betul, kayaknya enak ya kalau jadi punya suami orang kaya banget, belum tahu dalamnya kan. Itu aku banyak kalau misalnya cerita, masa sih nggak jadi pengen sama orang kaya gitu. Itu, cuma kan impian princess itu kan selalu ada pengen dimanjain. Kayaknya kalau gue punya suami yang miliarder gitu kan. Makanya kan banyak perempuan yang memilih menjadi pelakor. Iya nggak sih? Karena apa? Karena ini seru nih, karena apa? Ya karena impian mereka untuk menjadi. Karena yang princess itu gitu. Iya. Pas jadi istri resminya. Wow. Nggak segampang itu, jangan salah. Dia untuk mengurus surat-surat apalah segala macam itu nggak gampang. Kalau urus surat cerai, surat nikah lagi ke KUA, ke pengadilan agama itu mudah. Tapi untuk urusannya kesini-sini ya Angie. Urusan waris, Cin. Itu dia beneran. Kita harus balik lagi ke pengadilan agama untuk menyatakan surat ahli waris lah, wafat waris. Capek ya. Mendingan kerja aja ya, dapat duit. Ya, itu aja deh. Kan? Artinya daripada mengharap sesuatu yang belum tentu seperti itu karena fata morgana, ya kan terlihatnya sih bagus, indah, tapi pas nyemplung, aduh sakit pinggang. Bener. Apalagi kalau mentalnya nggak kuat. Iya loh ya. Kan? Dan sebenarnya emang itu sebenarnya udah banyak cerita. Aku juga punya teman-teman yang banyak cerita. Nggak seindah warna aslinya sayang. Bener. Walaupun yang berlimpah apa segala macem, yang berlimpah ruah dengan materi juga ternyata pas balik itu curhatnya ke aku juga. Aku bilang gini, aku kadang-kadang kayak gini, gini-gini juga maksudnya ternyata masih lebih beruntung aku dong. Asik deh, aduh pokoknya keren deh, pokoknya
janda, bukannya mau karena aku lagi janda gitu ya. Tapi kayaknya emang akhirnya kita jadi nggak mau punya beban lain dalam kehidupan yang akhirnya membuat kita jadi sengsara secara mental. Iya, itu dia. Makanya kalau misalnya jangan pernah mempertahankan pernikahan yang udah nggak sehat gitu. Betul. Ya kan? Aku sih nggak menganjurkan orang untuk menjadi janda. Iya, ya iya, kan? kita bukan ini loh ya untuk ngumpul-ngumpulin member, enggak. Enggak. Tapi kita menghormati pernikahan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya gini loh, perempuan itu kan layak bahagia ya. Deserve ya, to be happy. Iya kan? Jadi kalau misalnya dia udah merasakan hal-hal yang membuat nggak bahagia, misalnya kayak pernikahan itu ada KDRT, itu aku buat aku tuh, aku nggak deh, pokoknya jangan pernah membiarkan sesuatu yang, maksudnya mempertahankan pernikahan yang udah ada kekerasan, jangan pernah deh itu. Betul. Karena yang di awal dia udah melakukan kekerasan, mungkin yang ke selanjutnya dia akan lebih bahaya lagi. Iya, dan sebenarnya lebih bahaya lagi kalau kekerasan terhadap mental. Itu. Kan kita dibikin down nantinya. Dari kata-kata deh, kita bisa bayangin kita dari kecil ya. Angie bisa kebayang nggak sih? Dipuja-puja sama orang tua kita. Ayah kita dong yang nyayangin yang namanya ini ya. Tiba-tiba pas kita punya suami, kan ayah kita menitipkan, orang tua kita menitipkan sama orang lain. Iya. Kita dikata-katain dengan kata-kata kasar kayak begitu kan. Aduh, sorry ya. Iya kan? Ya itu dia, makanya kalau udah memutuskan untuk menikah harusnya udah punya vibes yang sama gitu ya, dan tahu menyelesaikan bagaimana konflik di dalamnya. Cuman untuk sekarang sih kayaknya Mbak Firda tuh masih udah nyaman sendiri. Iya, aku nyaman banget sendiri. Aku lebih happy, aku lebih merasakan, maksudnya, aku tenang banget ya. Jadi aku kadang-kadang suka gitu, kenapa kemarin aku harus ini bucin amat, menghabiskan tenaga, materi, uang, apa segala macam. Ini jawaban aku ya, kalau ada yang tanya kenapa Mbak Enji tuh belum mau cari jodoh. yang tadi itu ya. Diulang lagi ya, tolong ya editor ya, diulang lagi. Karena apa? Udah ngerasa bisa bahagia sendiri, tenang sendiri. Kalau kita ngeliat orang lain sih, oke, oh iya kayaknya enak ya punya pacar gitu. Tapi karena kita udah banyak denger juga bagaimana orang yang akhirnya salah. Iya kan? Jadi gak enak ngomong. Iya kan, iya memang ini loh yang mengalami sandungan-sandungan yang bisa kebayang gak sih? Aduh, berkali perselingkuhan, aku nggak ada perselingkuhan, tapi aku nggak pernah yang namanya berantem, teriak-teriak. Waktu memutuskan untuk bercerai juga aku nggak pernah pakai ribut-ribut, makanya nggak pernah kecium sama media dulu. Iya ya, berusaha untuk di cover up lah ya. Karena tapi anak-anak. Penderitaan menjadi single mom itu apa sih? Maksudnya kan ini berarti 5 dong yang diurusin? Iya, semuanya sama aku. Tapi anak-anak semuanya sama aku dari dulu. Udah Enji, ayo bertahan, kan cuma 1. Masa yang 5 bisa, yang 1 tuh udah enggak bisa. Jadi gimana 5? Ya, aku harus sama anak-anak gini, sekarang kan udah pada besar-besar juga. Jadi tapi pas jadi single mom kan juga belum terlalu besar kan? Belum, iya. Tapi mereka bisa mengerti. Aku tuh sampai ini loh, Angie, sampai sekolahnya anak-anak aku bikin catering buat yang, kan tadi aku bawain buat anak aku, terusnya temennya mesen sama aku, dia aku bikin catering sendiri, kayak gitu. Oh, untuk pokoknya biar yang penting muter lah duitnya. Iya, yang kayak gitu. Banyak, jadi aku nggak mau diem aja, nggak mau merenungi nasib, nggak mau cuma sekedar curhat ke teman, ke saudara. Aku tuh paling anti dari dulu. Aku tetap mau nunjukin bahwa aku bahagia. Jadi aku tetap menunjukin bahwa I'm fine, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah yang kayak gitu. Tapi ini kayaknya bagus banget ya tipsnya ya. Daripada kita cari pacar lagi, mending kita cari duit lagi. Iya kan? Ya sama effortnya kali ya. Iya. Bener loh. Kan buang waktunya sama gitu loh. Iya, capeknya sama. Tapi kalau misalnya kita punya uang, kita bisa melakukan apa aja, Angie. Kita bisa liburan, kita bisa beli apa aja, kita bisa perawatan. Itu kan kalau perempuan sih, kan betul kan? Ya udah para single mom, aku butuh komentarmu lah. Kalau kalian ada di gimana nih kira-kira tuh apa sama nggak ini pengalamannya? Sama aku sih belum 2 kali ya. Dan aku sih kayak gitu tuh Mbak. Ada rasa ketakutan gitu kan. Entar malah jadi masalah, finansial pasti. Gitu loh. Itu pasti mau dibilang walaupun suaminya juga punya keuangannya baik, pasti karena kita maksudnya dianggap kita bisa punya bisa menghasilkan uang, kita kerja juga, tetap dia akan menuntut, mana duit lo minta gue terus, kasarnya seperti itu, pasti ada. Iya ya, walaupun sekaya-kayanya orang gitu ya. Kalau masalah duit kita nggak pernah tahu loh. Iya, ya kan? Itu dia makanya nih tipsnya aku lagi, perempuan cari uang, nabung, kalau perlu suami nggak boleh tahu sama tabungan kita, nggak boleh tahu.
Jangan. Karena? Iya. Oh kalau saya suami tahu nggak kita ininya kurang jadi ya buat kita. Nanti jajannya Jadinya kurang. Iya kan? Iya kan kamu punya uang, kamu kan ini. Tapi kita kembali lagi ke prinsip bahwa uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Itu sih mesti ya harusnya. Iya dong, ya. harusnya kayak begitu. Makanya buat istri-istri, buat para single mom, cari uang sebanyak-banyaknya. Banyak kok, karena apa? Kalian tuh sebenarnya punya talenta gitu. Tapi kalian kadang-kadang suka nggak bisa menggali talentanya. Nah kayak aku kan mana nyangka tomboy bisa masak ternyata. Itu betul-betul. Kan? Karena emang betul juga sih effortnya buat cari duit sama buat cari pacar baru kan kurang lebih ya main apalagi sekarang ya kan maksudnya gini loh ya kan kita nggak boleh awam juga daripada lu buka-buka aplikasi perjodohan iya. mendingan lu buka-buka aplikasi cari kerja. Ya aku pernah loh yang memperjodohan apa tuh masa yang sih? dating ini aku pernah sampai kayak begitu. Tapi kan katanya gambarnya suka beda sama. Nah, aku pernah, tapi kalau misalnya yang di Jakarta aku nggak pernah. Tapi kalau misalnya ketika aku bisa keluar kota, keluar negeri, aku ini dan aku ketemu misalnya kita cuma date untuk makan aja, ketemu gini-gini segala macam. Aduh ya ampun masa sih? Aku pernah yang aku nggak pernah berani loh punya aplikasi-aplikasi begitu, takut gitu kan. Ya kalau yang dulu tuh masih oke, yang dulu. Kalau yang sekarang udah banyak yang scammernya gitu di sini. Iya loh kan. Ya kayak, yang sekarang serem deh, makanya bisa hati-hati banget. Nah, tapi kalau misalnya masih yang di luar kota masih oke. Masih yang di Bali, masih yang di gitu ya? Singapura, masih yang ini masih Tapi salah satu usaha Jaku tuh yang ada di mana Lombok tuh justru ketemu pasangannya juga di aplikasi. Emang, kalau yang di sana tuh masih oke, masih di luar kota. Kalau yang Jakarta aku nggak berani. Jadi aku matiin tuh langsung uninstall, nggak berani. Oh ya ampun. Tapi kalau misalnya ini ya sekali-sekali kita kan perlu juga nih temen untuk nonton kan anak-anak udah pada sibuk semua dong Angie ya kan. Nonton aku nggak mungkin sendirian gitu kan makan. Aku pengen makan apa sih yang lagi ngehits sih sekarang nih kan pengen dong sama temen gitu kan. Iya sih ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi Sigma woman tuh. Iya. Terlalu mandiri ya kan, akhirnya bisa nyelesain sendiri. Terus bisa independen gitu kan. Bukan nggak butuh laki-laki, butuh. Tapi laki-lakinya harus memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Oh iya dong harus. Ya setidaknya gini harus lebih itu bukan dalam arti kata cuma keuangan ya. Iya. Wise-nya dia harus sabar menghadapi kita. Karena yang aku tahu nih sekarang ini laki-laki akan memilih sebenarnya gini loh dilema nih buat kita yang seumuran begini karena kita tidak akan bisa mendapatkan laki-laki yang benar-benar setia. Itu udah ini aku nih. Udah di ini mindset aku kayak gitu. Karena apa? Laki-laki itu sebenarnya ada sisi kenakalannya kan. Pasti setiap laki-laki itu punya sisi kenakalan lah. Aduh. Jadi kalau kita nih yang orang bilang STW gitu ya Allah, ya Rahim gacau ya kan. Tapi itu realita kita nggak boleh loh. Oke orang boleh menolak tua, tapi kita kan nggak bisa menolak umur kita. Iya benar. Nah yang sementara yang laki-laki misalnya yang duda apa segala macam dia pasti akan mencari yang lebih muda dari kita. Betul, bener kan? Iya. Ini dokter Boyka harus dihadirkan kenapa? Iya kan? Bener. Karena apa? Mungkin laki-laki itu tuh melihat perempuan itu soalnya bukan yang solehanya yang dia lihat itu cuma buat ditaruh di rumah. Allahu Akbar kayak Al-Qur'an yang kitab suci yang dibuka begitu pelan-pelan ya kan. Jadi istri itu jadi cuma untuk di rumah. Jadi kalau untuk di luar mereka tuh memerlukan sesuatu yang beda dari yang ini, yang di rumah dibungkus-bungkus kayak permen ya kan. Lontong dong ya kan. Nah kita sementara kalau misalnya mereka keluar mereka mencarinya yang kebuka-buka gitu. Tapi sih ini banyak cerita sih soal yang begini gitu ya. Artinya katanya makin tua laki-laki makin pubernya. Aduh makin gatel. Tapi itu bener loh ini. Iya benar karena apa? Ya teman-teman aku kan misalnya ya seumur-umurnya sama dong. Iya betul. Iya kan. Mereka yang aku suka kita ngobrol apa gitu. Oh ternyata yang seumuran kalian itu seumuran kita lah. Ini mencarinya bukan mencari yang kayak kita, justru mereka nggak mau yang seumuran. Mereka pasti akan cari yang ya. Aduh, aku jadi mundur teratur kalau kayak gitu. Ya ampun, tapi enggak namanya jodoh di tangan Tuhan ya. Iya, jangan takut untuk mencoba lagi. Jangan takut, cuman kan Mbak Firda di sini berdasarkan pengalaman. Iya, itu pengalaman aku. Jadi nggak usah takut untuk memulai lagi suatu hubungan. Nah, terus ya kita mungkin bisa memperbaiki hal-hal yang kemarin kegagalan itu disebabkan oleh apa sih gitu kan. Jadi kita bisa memperbaiki. Betul. Tapi kalau rata-rata perempuan yang punya tingkat maskulinitasnya tinggi itu ada bahayanya.
Ini contohnya ya kan, karena merasa semuanya pasti bisa. Aku betulin genteng aja aku bisa. Nah itu, akhirnya seakan-akan mengatakan di other ways, kayaknya aku nggak perlu deh kalau cuma tambah-tambah beban. Iya. Aku nambel ban aku bisa, maksudnya kalau bisa ban bocor aku bisa tuh yang ganti ban serepnya aku bisa. Nah, genteng bocor aku harus naik ke atas, kebeset-beset sama seng sampai luka aku bisa. Itu makanya kalau pasangan yang ada di luar sana, kalau engkau hanya datang untuk menambah beban, sampai di pintu rumah depan aja ya. Tapi kalau mau datang bawa bahagia, nah welcome. Ayo, bahagianya bukan masalah duitnya loh. Bukan. Pengertian ya. Itu ya aku cari, maksudnya aku semua udah pernah istilahnya ya kan. Sampai temen aku bilang, Firda mah udah kayak PBB, semuanya udah dirasain, udah ngerasain semua. Maksudnya udah tipe laki-laki PBB udah tahu. apa tuh ya PBB? PBB itu kan maksudnya dari beberapa negara. Beberapa negara. Oh, jadi segala macam negara nih udah ada, udah pernah maksudnya udah pernah ketemu, udah pernah tahu lah ininya, kayak gini, orang ini begini. Aku tuh malah suka kasih ini ke temen, misalnya dia lagi pacaran dapet orang Prancis. Tahu gak sih orang Prancis itu begini-gini, orang Belanda begini-gini. Kayaknya kalau mau tahu nih orang Arab gimana, orang Turki gimana, Filipin gimana. Iya, aku tuh bisa tahu gitu. Bukan karena aku pernah punya hubungan sih sebenarnya, cuma karena biasanya ya aku ada temen yang dia cerita dan aku menghadapi langsung gitu. Kita punya komunitasnya juga sih gitu, expert gitu emang ada. Aduh ada loh ya, bocorin dong expatnya yang mana gitu kan. Iya, jadi kita kadang-kadang pas weekend tuh kita ngumpul di kafe gitu, terus ntar kita ketemu aja, jadi temen sih semuanya gitu. Iya, perlu daftar nih kayaknya. Itu asik banget Angie. Jadi gini, kita nggak perlu pasangan karena apa, kita dengan teman-teman yang udah ngumpul weekend kita sama mereka bareng kayak gitu. Udah happy. Udah happy banget. Terus nanti yang ini misalnya ada yang kesusahan kita bisa bantu. Pas lagi seneng, pokoknya kita benar-benar kompak. Iyalah ya, aduh tapi anyhow karena waktu nih aku pengen menutupi podcast kita nih Mbak dengan tips-tips dari Mbak Firda untuk single mom. Kalau masalah keuangannya bagaimana, kemudian masalah mentalnya bagaimana, dan pesan untuk semua yang sedang mencari jodoh. Kita dong kalau itu. Ya kalau misalnya untuk single mom di seluruh tanah air ya kan, banyak yang mengalami gali talenta kita tuh masing-masing punya talenta yang berbeda kok gitu, dan kita bisa biasanya sih dalam keadaan terjepit kita baru tahu tuh talenta yang kita punya apa dan bisa menghasilkan uang. Gitu. Intinya adalah pokoknya perempuan itu harus mandiri, harus bisa cari duit sendiri. Tuh, ya itu kan? betul ya. Yeah. Sekaya apapun suamimu, jangan pernah berhenti kerja. Iya, jangan pernah tergantung sama orang lain deh gitu istilahnya. Iya, karena aku tadi kemarin juga baru podcast sama Inge Nugraha kan. Nah, dia juga bilang pokoknya harus kerja. Iya. Punya penghasilan sendiri, ya kan, apapun itu. Karena kita nggak pernah tahu namanya cinta. Kan kadang suka habis juga cintanya. Itu benar banget. Iya kan, nanti kalau giliran habis cintanya duit nggak ada, aduh amsyong ya kan. Tapi thank you very much. Salam buat semua anak-anaknya ya Allah. 5 itu udah pada gede-gede dong semua. Ya, tapi satu lagi dong, boleh minta tahu, boleh tahu nggak soal punya hotel kan sekarang? Oh iya, aku punya sekarang. Hotelnya besar loh ya. Daya tampungnya berapa? Daya tampungnya 100. Tuh kan. Yeah. Terus ada VVIP-nya, ada apa? Suite, ada apa? Ada VVIP, ada regularnya ada, tapi yang emang kebanyakan regular. Cuma kalau misalnya lagi long weekend, pas lagi high season, pasti yang VVIP-nya penuh. Wah, ini luar biasa loh hotelnya loh. Kalau yang berminat langsung di alamat sini. Tapi hotelnya hotel apa dulu? Coba. Aku ini sudah beralih profesi menjadi pengusaha hotel kucing. Ya, betul loh. Tapi ini benar. Jadi aku menerima penitipan kucing di rumah gitu kan. Nah, kamar-kamarnya ya itu tersedia yang reguler, yang superior, yang VVIP, yang gitu semuanya. Spill dong harganya kamar yang paling mahal. Yang paling mahal cuma 150.000 per hari. Per hari. Ekor. Nah, kalau misalnya yang termurahnya cuma 75.000 dan itu udah termasuk makanan. Makanan, pasir, minum, terusnya kebersihan 3 kali sehari.
Oh, berarti cat lovers pasti nyari dong ya, apalagi lagi musim liburan. Iya, aku banyak kalau misalnya Lebaran kemarin tuh aku sampai hire orang-orang yang biasa kerja gitu, tapi aku hire-nya cuma pada saat Lebaran aja, puasa sampai Lebaran aja. Jadi mereka untuk ngebantuin aku, jadi helper yang ini bantuin bersihin ininya litter box-nya kucing kayak gitu. Jadi selalu aku menerima mereka yang membutuhkan, kan mereka suka perlu tambahan dong buat Lebaran gitu. Iya. Dan ternyata ini prospeknya luar biasa loh. Abis ini aku mau diskusi nih mengenai hotel kucing-kucingan itu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. I see you when I see you. Makasih Mbak Firda. Makasih.